Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam ibadah menara doa pagi bersama Pendeta Suheri Kultom dan tim yang ada bersama-sama dengan senang hati dan sukacita, semangat dari Tuhan menghampiri semua saudara dimanapun saudara berada yang bisa langsung live streaming atau saudara bisa menontonnya, menyaksikannya sesudah saat ini. Saudara bisa bersama-sama dengan kami tetap di dalam hadirat Tuhan. Ayo sama-sama kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada hikmat, ada ketenangan, ada solusi Tuhan, ada semangat dan sukacita dari Tuhan. Kita mari mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, kau setia. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang sangat baik. Kau kami muliakan Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi anak-anaknya, Bapa yang melindungi anak-anaknya, Bapa yang peduli, Bapa yang menolong, mengasihi, mengayomi anak-anaknya. Terima kasih. Selamanya di dalam hidup kami, Kau yang setia, Kau yang setia, Yesus Tuhan. Buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebaikan. Oh, kami bersyukur di hadirat, di hadirat-Mu segala-galanya hidup kami Tuhan. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Rabb. Turutlah urapan-Mu atas kami, dimanapun kami berada, di rumah, di mobil, di pekerjaan, di perjalanan. Sahabat kami selamanya. Dengan apa kami berserah, segala kasih-Mu, kami percaya kesetiaan, dalam-Mu ada kekuatan, segala pujian syukur, dalam-Mu ada ketenangan, ada hikmat. Diberkatilah orang yang mengandalkan-Mu, diberkatilah orang yang percaya pada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Segala pujian kepadamu, kami naikkan rasa syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan biarlah hanya Kau yang kami tinggikan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau. Terima kasih, kami terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau beri segalanya, Kami tinggikan Kau Tuhan, Kau memberikan segalanya bagi kami Bapa. kami muliakan nama-Mu, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kau beri Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Roh Kudus dicurahkan bagi kami, di mana kami sedang memperingati hari Pentakosta ya Tuhan, pencurahan Roh Kudus di bulan Mei 2024 ini. Kami bisa merasakan betapa indahnya berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau mencurahkan Roh Kudus tinggal diam di hati kami, sehingga kami bisa bersama Engkau berjalan setiap saat, berbicara, memutuskan. Sungguh kami sangat berbahagia di dalam Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus yang menuntun kami, menguatkan, menghibur, memberi hikmat, memberikan solusi, memberikan semangat baru menjalani hidup yang tidak mudah ini. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami kuat. Bersama Roh Kudus kami menang. Bersama Roh Kudus kami memiliki kapasitas yang lebih dari dunia ini. Karena Roh Allah yang ada pada kami lebih besar daripada roh dunia ini. Kami rindu Tuhan mengenal pribadi-Mu. Secara pribadi Allah Roh Kudus, thank you so much. Engkau ada mengurapi kami. Engkau ada menghibur, menguatkan. Sebagai penghibur, parakletos. Sebagai advokat, pembela bagi kami. Apapun pergumulan kami. Apapun yang sedang kami alami kesulitan. Persoalan yang kami hadapi. Ada advokat setia. Roh Kudus, pembela kami. Terima kasih. Berkati kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Semua yang menyaksikannya. Semua yang ikut ibadah online. Dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa. Turunlah urapan Roh Kudus. Sehingga ketika mereka menyaksikan. Dan sama-sama beribadah. Kapanpun ini akan mereka tonton. Lagi sedang memasak. Lagi sedang di dapur.
mempersiapkan anak-anak, atau di rumah sakit, atau sedang pekerjaan, atau dalam perjalanan di mobil, sepeda motor, atau mereka dalam keadaan susah, terpuruk di kamar mereka. Biarlah mereka yang cemas, gelisah, dan takut diberkati dengan firman ini. Sehingga firman ini akan mengubah hati mereka dari gelisah jadi tenang. Dari ketakutan menjadi keyakinan ada Tuhan Yesus yang membuat mereka kuat dan bertahan dalam kesakitan. Sehingga mereka melihat Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Sertailah semua anak-anakmu yang ada dalam ibadah online dimanapun mereka berada. Di YouTube mereka sedang menyaksikan ini. Mereka sudah saya anggap keluargaku Tuhan. Berkati mereka, kuatkan, hiburkan mereka. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah mereka yang bertahan di dalam pencobaan. Buatlah mereka bertahan. Karena pencobaan itu tidak selamanya. Pencobaan itu hanya seketika. Tapi ada kasih Tuhan selama-lamanya bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman Allah. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami dari Menara Doa Pagi bersama Pendeta Suheri dengan tim menyapa saudara. Mungkin saudara sedang dalam perjalanan atau sedang sibuk-sibuk mempersiapkan anak-anak atau di rumah, dimanapun saudara berada. Atau saudara sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit atau di rumah. Saudara percayalah firman ini memberkati saudara. Terlebih bagi saudara yang mungkin lagi galau, gelisah, lagi susah, lagi sedih, lagi banyak persoalan yang saudara hadapi. Saya percaya firman Allah ini akan memberkati saudara. Kami dari Menara Doa Pagi senantiasa akan memberikan kepada saudara support, semangat, ayo bangkit, bertahan dalam kesakitanmu. Jangan menyerah. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu hanya seketika aja pencobaanmu. Itu hanya ujian iman, itu hanya tes. Kalau engkau bertahan, pasti menang. Semangat ya. Saya tahu beberapa di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saudara sepertinya sudah hilang semangat. Ingat, Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri semangat, mencuri sukacitamu, mencuri imanmu, mencuri pengharapanmu, mencuri kasihmu. Sehingga engkau bisa jadi jatuh, drop, down, putus asa. Jangan. Ingat, Yesus datang memberikan engkau semangat baru, memberikan engkau sukacita baru, memberikan engkau kekuatan baru, memberikan engkau penghiburan, memberikan engkau hikmat. Sehingga sesulit apapun hidupmu, tetap maju ke depan. Karena di depan ada yang terbaik yang Tuhan sediakan. Jangan menoleh ke belakang, jangan putus asa, jangan menyalahkan siapapun. Bersyukur dalam persoalan apapun. Kalau saudara bersyukur, ada kuasa Tuhan yang turun. Kalau saudara bersyukur, ada mujizat, ada pertolongan, ada hikmat, ada kuasa. Orang yang bersyukur pasti akan melihat kekuatan, kemenangan yang Tuhan sediakan. Ya, Tuhan memberkati saudara. Saya tahu sudah banyak air matamu yang engkau taburkan dalam menghadapi hidup yang pahit. Kalau pasanganmu mengecewakanmu, anak-anakmu mengecewakanmu, mertuamu, keluarga mertuamu mengecewakanmu, tetangga mengecewakanmu, ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanmu, Tuhan Yesus. Dan hari ini tema yang saya bawa adalah Roh Kudus sebagai penghibur. Wow, luar biasa ya. Kita saat-saat ini di bulan Mei 2024, kita saat-saat ini sedang mau menjelang memperingati ibadah Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Ada banyak gereja, ada yang 10 malam mereka beribadah. Ada orang yang beberapa hari mungkin mengingat pencurahan Roh Kudus sebagaimana para murid dan para rasul. Mereka menantikan itu 10 hari berturut-turut. Setelah hari ke-40 Tuhan Yesus naik, maka di hari yang ke-50 Pentakosta ada pencurahan Roh Kudus. Mereka bertekun, berdoa, bahkan mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka menunggu janji Bapa. Janji Bapa kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, jangan tinggalkan Yerusalem sampai terjadi baptisan Roh Kudus oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara perlu mengalami yang namanya
hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Ingat Roma 8 ayat 14 dikatakan adalah anak-anak Allah, ciri-cirinya dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara anak Allah, saya anak Allah, pastikan hidupmu dipimpin Roh Kudus. Terlebih ya, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, menghadapi kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Gak ada pilihan lain selain berjalan bersama Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu adalah konselor yang terbaik, yang selalu ada bersamamu, yang selalu mendengarmu, selalu memperhatikanmu, selalu setia kepadamu, yang tidak bocor rahasiamu. Kalau engkau menceritakan ke orang lain, kemungkinan besar bocor. Saya nggak salahkan kalau saudara cerita ke pendeta yang dapat dipercaya. Tapi ada bilang sama saya, pendeta pun Pak Pendeta nggak dipercaya. Ya, tidak semua pendeta. Kalau saudara merasa pendeta tersebut tidak dipercaya, ya jangan ceritakan. Orang tuamu, ayah, ibumu. Tapi satu hal yang jelas, satu pribadi yang dapat dipercaya, yang tidak pernah meninggalkanmu, yang tidak pernah membiarkanmu berjalan sendiri, Roh Kudus. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau ada perasaanmu ditinggalkan Tuhan, saya hanya katakan itu perasaanmu aja. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kalau saudara sudah buka hati, percaya kepada Tuhan Yesus dan engkau menjadi anaknya, jangan percaya tipu daya iblis. Ingat, iblis itu bapak pendusta. Yohanes 8 ayat 4. Dia selalu mendustaimu. Ada kata-kata, oh engkau sendirian menghadapi hidup ini. Suamimu tidak menopangmu. Keluarga mertuamu tidak menopangmu. Anak-anakmu tidak memperdulikanmu. Sehingga ibu merasa sendiri. Tidak. Ada Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus. Dengan bersama dengan Tuhan Yesus, engkau sanggup menghadapi segalanya. Ingat ya, satu pribadi Allah Roh Kudus yang ada di hatimu. Kalau engkau pegang dan engkau berjalan bersama dia, dia bisa mengalahkan banyak orang yang menyertai. Tidak sebanding banyak orang yang menyertaimu dengan satu pribadi Roh Kudus. Tapi puji Tuhan juga kalau ada orang-orang yang cinta samamu, tulus, sayang samamu, di sel grup, di gereja, di keluargamu, pasti ada mungkin 1-2 orang yang support engkau, yang sayang engkau. Saya ajak hari ini saudara, kalau kita baca dalam kitab Yohanes 16 ayat 6. Dikatakan dalam kitab Yohanes dikatakan saudara, 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya mulai gelisah ketika Yesus mau naik ke sorga. Mereka mungkin takut ditinggalkan sendirian. Mereka takut mungkin tidak ada pemimpin, tidak ada mengayomi mereka. Tapi Tuhan Yesus dengan tenang berkata kepada mereka, percayalah, jangan gelisah hatimu. Ingat, kunci yang penting adalah percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, percayalah kepadaku. Jadi ketika saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka hilanglah gelisahmu. Saya begitu. Ketika ada persoalan yang saya alami, ketika ada kesulitan yang saya alami, baik pribadi, keluarga, keuangan, kesehatan, pikiran, saya belajar mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ingat, kalau percaya Yesus Tuhan, iblis pun percaya. Jadi apa bedanya kita dengan iblis? Bedanya adalah iblis enggak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan Yesus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan Yesus. Jangan pikul sendiri. Jangan tanggung sendiri. Ini penting bagi saudara yang sedang punya kesulitan. Percayakan kepada Tuhan. Saudara, sering hidup ini jadi letih ya. Saya beri umpama ada seorang mengangkat kayu, ibu-ibu. Sering saya jumpai di Samosir. Mereka ke ladang mengangkat kayu yang berat. Ini orang-orang Batak ini kan wanita-wanitanya kuat-kuat. Nah saudara, ya semangat kerja di ladang. Nah suatu waktu opung ini angkat atau namboru ini angkat kayu yang begitu besar.
sedang naik-naikkan ke bukit lagi karena ladangnya ada di bukit. Lewatlah seorang yang bawa pickup. Kemudian yang bawa pickup ini katakan namanya si Horas. Kemudian Horas menyapa Opung, Opung, Namboro, ayo bebannya jangan terlalu berat, naik pickup. Supaya bebanmu ringan, supaya pundakmu jangan capek, kepala jangan sakit. Nah saudara, si Opung bilang makasih Horas. Dia naik di atas pickup. Yang lucunya dia naik di atas pickup, tapi kayunya gak diturunkannya ke pickup. Kayunya tetap diangkat dia di atas kepalanya, di pundaknya. Bebannya masih dia pikul. Ketika si Horas naik bawa mobil, kemudian si Opung menjerit, wah stop dulu Horas. Kenapa Pung? Kok makin berat kurasa? Dilihat si Horas, wah Opung salah, itu di pundak Opung itu, yang di kepala Opung turunkan ke pickup. Percayakan ke pickup ini, percayakan ke saya supirnya. Diturunkannya, dia rasa lega. Begitulah banyak orang. Dia tidak mempercayakan ke Tuhan. Digenggam terus. Dipegang terus masalahnya. Tidak dilepas ke Tuhan. Ingat Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga ketika engkau punya masalah, cobalah belajar. Percayakan ke Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Lihat kalau saudara percayakan, tangan saudara yang genggam begini, coba lepas pelan-pelan. Coba praktik sebentar bagi saudara yang menyaksikan. Coba pegang tanganmu, anggap itu dalam tanganmu ada masalah. Kau pegang masalahmu, masalah suamimu yang selingkuh, istrimu yang selingkuh, anak-anakmu yang melawan engkau, anak-anakmu yang narkoba atau hidup dengan dunia malam. Keuanganmu yang begitu sangat tidak cukup bagimu. Keluarga mertuamu bermasalah dengan engkau. Pekerjaanmu bermasalah, mungkin engkau di PHK. Mungkin engkau mengalami kekurangan uang sehingga tidak ada cukup untuk berobat, untuk hidup. Engkau punya masalah yang segudang dengan masalahmu. Coba jangan genggam masalahmu. Jangan oleh kekuatanmu. Coba pelan-pelan. Ketika Bapak Ibu saya suruh tadi genggam. Saudara coba mulai pelan-pelan lepas. Nah ketika mulai saudara lepas, apa yang terjadi? Lega. Tenang. Kenapa? Lega dan tenang. Karena engkau melepas. Saya yang katakan lepaskan bebanmu kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Tapi lakukan bagianmu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Bekerjalah dengan rajin, disiplin, sekuat tenaga. Orang malas tidak diberkati. Orang malas akan miskin. Orang malas tidak makan, kata Tesalonika. Kalau saudara kesulitan keuangan, yang bisa kau lakukan percayakan ke Tuhan. Semua usahamu, kalau engkau jualan online, kalau engkau jualan di pajak atau di pasar, dimanapun engkau ada berada. Coba lakukan yang terbaik yang bisamu. Prepare, excellent. Yang terbaik, do your best. Dan percayakan ke Tuhan. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Ya, oleh karena itu, ibu-ibu terlalu capek engkau memikirkan masalahmu terus. Semakin engkau fokus kepada masalahmu, masalahmu bertambah besar. Dan kalau orang semakin fokus kepada masalah, maka dia ditindih masalah. Saya melatih pikiranku, fokusku kepada Tuhan Yesus. Kepada janji Tuhan, kepada firman Allah. Aku hidup dengan hidup kepada firman Allah. Sehari demi sehari aku belajar taat hidup dengan firman Allah. Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi artinya hidup aja sehari demi sehari. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia mencurahkan Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita.
Saya mengajak semua kita sama-sama belajar untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saya bersyukur sekali di menjelang peringatan Hari Pentakosta 2024 di Mei ini. Saya banyak belajar pribadi Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah Allah yang di dalamnya ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi kalau engkau menyadari Allah Roh Kudus adalah pribadi, dialah yang bekerja dalam dirimu sebagai Allah Tritunggal yang kita percayai. Dia ada dalam dirimu, dalam wujud yang kita kenal, Allah Roh Kudus. Dia pribadi. Kalau pribadi itu artinya apa? Bisa diajak bicara. Dia menghibur. Dia menguatkan. Dia parakletos dikatakan sebagai penghibur. Penolong, penuntun engkau kepada kebenaran. Ingat ya, kalau saudara mendengar suara Roh Kudus menghadapi masalahmu, dia menuntun engkau kepada firman Allah. Dia menuntun engkau kepada kebenaran. Dia menuntun engkau maju ke depan. Dia menuntun engkau untuk hidup di dalam kebenaran firman. Jadi kalau kau dengar ada bisikan di hatimu menuduh dosamu, mengintimidasi, melemahkan engkau, melihat ke belakang, menyalahkan, itu iblis. Jadi suara iblis gampang, segala yang negatif, menuduh engkau, mengintimidasi engkau, mencuri semangatmu, mencuri sukacitamu, mencuri pengharapanmu, membuat engkau lemah, down, drop, itu suara iblis. Tepis, dalam nama Tuhan Yesus, usir. Ganti, ya, switch, ganti. Channelmu, signalmu ganti, frekuensimu ganti. Saya begitu. Saya tahu kadang-kadang ada serangan iblis masuk dalam pikiran saya, kekhawatiran, ketakutan. Saya ganti signal saya, yaitu firman Allah, janji Allah. Dikatakan bahwa orang benar dalam kitab Korintus 2 Korintus 5 ayat 7, orang benar hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kita lihat. Maka saya selalu memperkatakan iman saya diberkati, saya sehat, saya kuat, ada masa depan, ada pekerjaan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya selalu ucapkan masalah ini pun, ayo sama-sama ucapkan Bapak Ibu. Katakan masalah ini pun Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ucapkan itu sering kalau engkau punya masalah. Selalu saya ucapkan itu. Apapun masalahku, masalah keuangan, masalah hubungan suami istri, masalah mendidik anak, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan keluarga besar. Apapun banyak masalah kita. Saya selalu katakan Allah turut bekerja. Turut bekerja itu dalam bahasa Yunaninya sinergie. Sinergie artinya sinergis, sinergi. Yaitu Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Bekerja sama untuk mendapatkan satu keuntungan yang luar biasa. Ya, lakukan bagianmu. Udahlah, jangan meratapi nasibmu terus. Jangan nangis terus, jangan susah terus. Jangan bersedih hati terus. Ayo bangkit. Sebagaimana Daud ketika dia mengalami anaknya sakit dari Betseba. Bagaimana anaknya sakit selama 7 hari, dia berduka, dia sedih. Dia menunggu anaknya sembuh dan sehat. Tapi hari yang ke-7 anaknya meninggal. Itu adalah hasil satu perselingkuhannya dengan Betseba. Tapi setelah anaknya itu meninggal, apa yang terjadi? Dia membersihkan mukanya. Dia menyemangati dirinya. Betul dia berdosa, dia salah. Tapi Tuhan mengampuni dia karena dia mau mengaku dosanya. Dia menyemangati dirinya, dia cuci mukanya, dia bersiap-siap. Para asisten-asistennya kebingungan saat masih sakit, sedih sekali Raja Daud. Sesudah meninggal, dia jadi semangat kembali, bangkit kembali. Karena dia sudah berpikir, ya sudah meninggal, sudah selesai. Mulai menata hidupnya, merawat hidupnya. Menyemangati hidupnya untuk menata kerajaan yang Tuhan percayakan kepada dia. Untuk pekerjaan yang besar. Saya mengajak semua saudara. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, jangan terus bersedih hati. Ingat kitab Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya berdoa, bukan harus tertawa-tertawa bergembira. Bergembira itu melambangkan bersyukur ada masalah. Bersemangat ada masalah. Percaya ketika ada masalah, percaya ke Tuhan.
Ada pengharapan ketika ada persoalan. Pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya rindu sama saudara Bapak Ibu. Ayo bangkit. Percaya ada janji Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita. Kita belajar dari kisah Elia yang pernah stres, depresi, ingin bunuh diri. Apa yang terjadi pada Elia? Ada ancaman dari Ratu Isabel. Dan nama suami Ratu Isabel adalah Raja Ahab. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 saya baca ya. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Nabi Elia mengalahkan 450 nabi Baal, nabi-nabi palsu. Pelayanan besar. Kalau para pendeta itu bisa dianggap seperti KKR besar. Tapi setelah dapat dia pelayanan besar, mengalahkan, membunuh 450 para nabi Baal, nabi palsu. Marah Ratu Isabel, namanya pun Isabel. Ratu Isabel, suaminya itu Raja Ahab. Ratu Isabel kalau marah itu sangat ditakuti. Ketika dia marah ada ancaman, kejar Nabi Elia. Dimanapun, sebagaimana dia membunuh para nabi Baal. Maka dia pun diperlakukan sama. Ancaman itu ternyata membuat dia mengalami yang namanya stres, depresi, dan ingin minta mati. Seorang nabi besar bisa stres. Saudara, Raja Daud juga pernah mengalami yang namanya cemas. Rasa takut dan was-was. Karena banyak musuhnya ingin merebut nyawanya. Mengintai langkah-langkahnya. Semua manusia pasti akan bisa muncul rasa cemas dan takut. Tapi tidak boleh tinggal dalam kecemasan. Tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Itu tidak boleh. Karena 2 Timotius 1 ayat 7, ketakutan berasal daripada iblis. Saya mengajak saudara untuk menyaksikan kembali apa yang dialami oleh Nabi Elia. Merasa gagal atas hidupnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ini nabi besar loh, Nabi Elia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Ingat, sifat membanding-bandingkan tidak bagus. Jangan suka membanding-bandingkan dirimu dengan orang. Kalau untuk mengambil sesuatu motivasi yang baik, saudara belajar, itu bukan membanding-bandingkan. Membandingkan itu begini, oh penderitaan mereka lebih parah daripada penderitaanku. Oh suamiku hanya lari 3 hari, oh dia suaminya lari 3 tahun. Jangan, gak boleh banding-bandingkan. Oh anakku hanya sakit itu, oh mereka sakitnya lebih parah. Oh aku keuanganku hilang semalam 1 juta, dia kehilangannya 10 juta. Gak usah banding-bandingkan. Gak usah membanding-bandingkan. Nanti ada orang yang lebih sukses, aku kurang sukses. Kemudian engkau menjadi kecewa karena engkau kurang sukses. Ada orang lebih kaya, engkau masih miskin. Engkau kecewa dengan kemiskinanmu. Jangan. Jangan suka membanding-bandingkan. Yang penting begini. Engkau kejar ketertinggalanmu. Yang seharusnya Tuhan berikan kepadamu 10, engkau masih kejar 5, engkau masih dapat 5, kejar 5 lagi. Itu tidak salah. Itu artinya engkau mengejar apa yang Tuhan harusnya berikan kepadamu. Saudara, Nabi Elia stres, depresi, membanding-bandingkan diri. Bahkan dia ingin mati. Ingat, hati-hati perasaan sendiri loh. Hati-hati kalau engkau merasa hanya sendirian aku menghadapi masalah ini. Saya sering jumpai ibu-ibu. Pak Pendeta, aku hanya sendirian menghadapi masalah ini. Gak ada yang peduli. Anak-anak juga begitu, anak muda, anak gadis. Hanya aku sendiri yang memikirkan kuliahku. Gak ada ayah ibuku. Gak ada orang lain mensupport aku. Dengar, jangan suka merasa engkau sendirian. Ini Nabi Elia merasa sendirian. Padahal masih ada 7.000 lagi nabi yang disimpan oleh Tuhan. Dia merasa tinggal sendirian nabi yang hidup. Padahal masih ada banyak nabi lain yang masih hidup. Yang dipelihara oleh Tuhan. Hati-hati. Jauhi mental victim mentality. Nah ini. Victim mentality artinya apa? Mental korban.
mental mengasihani diri. Aku ini susah, aku ini nggak mampu, bapak mama aku miskin, aku sakit-sakitan, aku tidak punya harapan, aku ini nggak berdaya, aku ini jelek, aku ini nggak punya talenta, aku ini orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Itu ciri-ciri mengasihani diri. Kedua, mengapa masalah ini terjadi, mengapa ini kualami, mengapa ini yang terjadi padaku, kenapa nggak terjadi kepada orang lain. Itu ciri-ciri mental mengasihani. Victim mentality. Saya jumpai paling banyak orang seperti ini. Nggak adil Tuhan ini. Orang lain begini. Ketiga membanding-bandingkan. Nah itu mental victim. Mengasihani diri sendiri, membanding-bandingkan. Kata-katanya itu mengapa ku alami? Kenapa orang lain tidak mengalaminya? Kenapa hanya keluarga bapak mamaku yang bercerai, orang lain tidak bercerai? Banyak. Makanya dikatakan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa di situ artinya banyak orang mengalami. Biasa bukan artinya merendahkan masalahmu, tidak. Tidak hanya sendirianmu yang suaminya lari, banyak suami yang lari. Banyak juga yang istrinya lari. Banyak orang juga masalah keuangan bermasalah. Banyak orang masalah anak-anak. Banyak orang masalah sakit penyakit. Masalah pekerjaan, di PHK. Diputuskan cintanya. Sehingga apa yang kau alami engkau tidak sendiri. Di dunia ini, peristiwa yang saudara alami, banyak orang mengalami. Maka dikatakan Alkitab, hidup ini pertandingan iman. Jangan menyerah. Saudara, apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Singkat cerita, Tuhan datang menghampiri dia. Tuhan menyentuh dia itu dengan sentuhan yang sangat lembut. Yang pertama, dia menyediakan makanan dan minuman. Di bawah pohon arar, dia sedang tidur, kelaparan, kehausan. Tuhan itu begitu baik menyentuh dia. Hai Elia, bangunlah, makan dulu kamu sudah capek, minum dulu. Jadi sentuhan Tuhan itu sentuhan psikisnya juga, sentuhan psikologisnya juga. Dia menyentuh dengan kejiwaan. Sehingga saudara juga perlu menjaga kesehatan jiwamu, mentalmu. Saya sebagai pendeta juga perlu menjaga kesehatan mental. Saya punya waktu me time. Me time saya itu adalah ya berdoa, menyembah Tuhan. Kadang-kadang saya pergi jalan kaki. Saya pergi juga kadang-kadang ngopi sama istri. Pergi, kadang-kadang kami juga nonton. Perlu juga ada sentuhan psikis kita, fisiologi kita. Penting, psikologis kita. Penting sekali. Jiwa saudara, Tuhan itu begitu sangat romantis. Dia menyentuh jiwa si Elia. Yang stres, depresi. Tuhan gak bilang, oh Elia kau stres ya, nabi apa kau? Oh kamu depresi ya, kamu hamba Tuhan apa kau? Enggak, Tuhan gak menuduh. Dia menyentuh Nabi Elia dengan sentuhan kasih. Engkau capek, makan dulu. Minum dulu, istirahat. Kemudian Tuhan datang menyapa dia dengan angin sepoi-sepoi. Tuhan bicara sama dia. Keluarlah Nabi Elia. Masih banyak pekerjaanmu. Jadi Tuhan menyentuh dia, rohnya, Tuhan bicara, psikologisnya, Tuhan memberi dia makanan dan minuman. Fisiknya juga. Fisiknya lewat makanan dan minuman. Psikologisnya Tuhan berdiskusi, berbicara sama dia, menyentuh dia. Sekali lagi saya katakan sama saudara, semua orang bisa mengalami stres. Dan kalau stres berkelanjutan, lama-lama bisa depresi. Dan kalau depresi, lama-lama bisa mati bunuh diri. Mengakhiri hidup. Lihat di Jepang banyak orang mengakhiri hidup dengan lompat dari gedung tinggi. Di Korea juga tinggi angkanya. Saya sebagai hamba Tuhan, di akhir renungan ini, mungkin engkau yang mendengar ini mungkin lagi banyak pikiran, stres dan susah. Saya hanya berkata, masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Ayo, saya ajak semua kita datang kepada Tuhan, berdoa, serahkan sama Tuhan.
Tuhan menolong engkau. Dan akhirnya Nabi Elia dipakai Tuhan mengurapi Nabi Elisa. Ada pekerjaan besar. Kalau engkau bertahan dalam kesesakanmu, Tuhan menyediakan yang besar di depan sana. Semakin berat persoalanmu, biasanya semakin berat janji Tuhan kepadamu. Semakin besar maksud saya. Semakin luar biasa janji Tuhan. Semakin panjang prosesmu, karena Tuhan menyiapkan engkau untuk perkara yang lebih luar biasa. Nikmati, jalani bersama Tuhan. Saya Pendeta Suheri sebagai hamba Tuhan, sebagai saudaramu, saya sudah anggap saudara keluargaku. Keluarga YouTube, engkau adalah keluargaku. Kalau engkau dalam kesusahan, hubungi saya di WA 0811 63 7347. Itu WA pribadi saya. Semampu saya membalas, menjawab, mendoakan, menolong, mensupport saudara. Supaya engkau bertahan dalam kesesakanmu. Bertekun dalam doa, bersukacita dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang setiap saudara, tuliskan dalam kolom-kolom yang ada, topik-topik doa, baik yang di Facebook, baik yang ada yang di YouTube. Kami akan senantiasa mendoakan. Karena kami punya tim menara doa, akan mendoakan saudara. Tuhan Yesus memberkati, kami tunggu di kolom-kolom yang saudara ingin mau kami doakan. Kami angkat penyembahan, mari sama-sama kita percaya. 2-3 orang sehati, Tuhan pasti mengabulkan doa orang percaya. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Habis yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, mereka yang sudah memasukkan topik-topik doa mereka, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun topik doa yang mereka sedang gumulkan saat ini, yang sudah masuk ke dalam YouTube atau Facebook, hamba-Mu berdoa dalam Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan yang melawat dan mengurapi setiap topik-topik doa ini. Ada Tuhan Yesus yang membela kami. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa merasakan ada orang-orang yang mengalami kesesakan dalam berumah tangga. Kesesakan di dalam hubungan suami istri. Pertengkaran yang tidak siap-siap. Hubungan yang tidak harmonis. Saling menyalahkan, saling egois. Hamba-Mu berdoa mereka yang sedang mengalami kesesakan dalam pernikahan. Tuhan memberikan kepada mereka roh lemah lembut. Mereka menang atas egois mereka. Mereka tidak lagi hidup dalam mementingkan diri sendiri. Hamba-Mu berdoa ada suami istri yang dipulihkan. Mereka mau mengalah. Mereka mau berdamai.
Mereka tidak memandang lagi siapa yang menang, karena dua menjadi satu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan pernikahan terjadi. Pemulihan pasutri terjadi. Sehingga anak-anak pun dipulihkan. Karena anak-anak udah banyak kepahitan, anak-anak banyak terluka, ada anak banyak kecewa. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan mental anak-anak, pulihkan psikologis mereka, pulihkan sehingga anak-anak mengalami hubungan yang dekat dengan papa mama mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi suami-suami yang lari dengan perempuan lain, pulang dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kepada istrimu dalam Tuhan Yesus. Aku memperkatakan firman Allah, kembali ke istrimu. Istri-istri yang lari dengan suami orang lain atau lari dengan laki-laki lain, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, pulang, tinggalkan perselingkuhan, kembali ke suamimu. Kasihi anak-anak-Mu, kasihi keluarga. Aku melihat ada orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Aku bisa merasakan akan ada kuasa Roh Kudus yang menjamah rumah tangga yang hancur, yang retak, pulih. Yang selama ini bertengkar, pulih. Mereka tidak lagi egois. Mereka mati terhadap egois mereka. Sehingga mereka mau mengalah, mereka mau berdamai, rendah hati, lemah lembut. Terjadilah pemulihan dalam rumah tangga dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa, ada sorga di keluarga-keluarga kami. Hamba-Mu juga berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami kesusahan keuangan, pekerjaan, usaha mereka mungkin lagi drop down. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat kepada mereka. Kerajinan, kedisiplinan, ketangguhan. Sehingga mereka tangguh menghadapi badai persoalan ekonomi yang berat. Mereka tidak menyerah, masih ada Tuhan. Bangkitkan usaha mereka, pekerjaan mereka, beri mereka hikmat mengelola keuangan, mengelola pekerjaan dengan excellent. Sehingga mereka orang-orang yang diberkati Tuhan karena mengandalkan Tuhan dan melakukan pekerjaan dengan yang terbaik. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat mereka juga yang lagi punya persoalan, penderitaan, masalah kesakitan, kesusahan fisik. Di antara mereka mungkin ada yang sedang mengalami sakit di bagian kepala mereka, sakit di bagian dada perut mereka, di bagian kaki tangan mereka, di bagian pernapasan, di saluran kemih, di liver mereka, di lambung mereka. Penyakit GERD, anxiety. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pulih sakit asam lambung. Mereka tenang, mereka damai, ada jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang mengandalkan Tuhan. Urapi obat-obat mereka, urapi Tuhan. Sehingga obat-obat itu menjadi sarana kesembuhan. Rumah sakit, dokter, tenaga medis, urapi Bapa. Kuserahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa juga mereka mungkin yang sedang dalam perjalanan, sertai mereka dalam perjalanan. Hamba-Mu berdoa juga mereka yang mungkin sedang menjual rumah, butuh keuangan. Hamba-Mu berdoa tolong mereka jamah, urapi supaya ada orang-orang yang membeli rumah mereka. Sehingga keuangan mereka bisa teratasi dengan baik. Tuhan memberikan keuntungan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lain-lain topik lain yang belum kami sebutkan, satu persatu. Apapun itu Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan jawab mereka. Dan kami akan bawa tetap topik-topik doa ini dalam menara-menara doa kami. Sehingga kami tetap mendoakan mereka, mensupport mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, teruslah dukung channel Suheri Gultom. YouTube ini saudara bisa berbagi kepada banyak orang, kepada grup-grup, kepada keluarga. Dengan berbagi firman Allah kepada orang, orang semakin banyak diberkati dan dipulihkan. Saya sebagai pendeta yang sering membahas keluarga dan pernikahan, parenting anak-anak, karena itu adalah kuliah teologi saya, yaitu pastoral konseling keluarga. Saya mengalami beban yang cukup berat pada masa-masa pernikahan. Saya juga terpuruk, mendidik anak juga terpuruk. Tapi saya bersyukur Tuhan bangkitkan saya. Saya belajar dan saya mau jadi berkat kepada banyak orang. Ayo, Tuhan Yesus mampu memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Haleluya.
na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, shalom, sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Stay strong in Jesus Christ.